Perhatian, konten ini berisi edukasi pentingnya peran agen penyuluhan bagi petani tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dari kelompok 2 dengan saya Bintang Akbar Atalah, NIM 221510102034 sebagai host. Nah, teman-teman, dalam podcast kali ini saya bersama dengan dua narasumber yang berasal dari agen penyuluh dan masyarakat pertanian. Hai. Selamat malam. Bagaimana nih kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik bahasan kali ini, gimana kalau kita perkenalan dulu agar teman-teman yang ada di rumah bisa saling kenal? Baik, dimulai dari saya. Halo, perkenalkan semuanya. Nama aku Safira Nuratha dengan NIM 221510102035. Di sini saya sebagai agen penyuluh pertanian. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Misi Robiatu Silviana dengan NIM 221510102036. Yang di sini aku adalah perwakilan dari masyarakat pertanian. Nah, oke. Kira-kira dari narasumber kali ini tahu nggak sih ya topik yang akan kita bahas pada malam hari ini? Apa tuh? Apa ya? Nah, jadi podcast pada malam ini kita semua akan membahas tentang komunikasi pembangunan dalam hal peran penyuluhan pertanian terhadap petani tradisional. Nah, dari teman-teman yang ada di rumah mungkin masih ada yang belum mengetahui apa sih agen penyuluhan pertanian itu. Bisa nih dijelasin oleh para narasumber yang ada pada kali ini. Baik. Jadi agen penyuluh pertanian itu apa sih? Penyuluh pertanian itu merupakan seorang yang mampu dan mau menjadi alat komunikasi antar petani dengan harapan petani ini nantinya dapat mengembangkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti itu. Jadi kira-kira kenapa dalam dunia pertanian ini memerlukan seorang agen penyuluh? Nah, kira-kira kenapa sih dalam dunia pertanian ini diperlukan adanya seorang agen penyuluh? Karena petani-petani di Indonesia ini, terutama petani tradisional, masih minim minatnya terhadap penyuluh pertanian. Hal ini nantinya akan berdampak pada pengetahuan petani mengenai sistem pertanian yang lebih modern dan efisien. Oh, jadi masalah utamanya ini terdapat pada petani-petani yang masih tradisional ya? Ya, benar sekali. Tadi sempat disinggung nih minat petani, terutama petani tradisional mengenai penyuluhan pertanian di Indonesia yang masih rendah. Untuk mengatasi hal ini, tindakan apa sih yang dilakukan oleh agen penyuluh pertanian untuk meningkatkan minat petani tradisional di Indonesia? Baik, jadi sebelum penyuluhan itu dilakukan, pastinya tuh ada sesi pendekatan antara petani dengan agen penyuluh pertanian. Misalnya seperti mengikuti kegiatan petani seperti pada proses penanaman maupun pada hasil panen itu tiba. Sekaligus dari itu kita juga bisa menilai kinerja dari para petani itu seperti apa, dan juga kita juga menawarkan sebuah teknik pertanian yang lebih efektif dari sebelumnya. Oke. Lalu bagaimana cara agen mengkomunikasikan hal tersebut kepada petani? Adakah metode ataupun media khusus yang digunakan? Tentunya ada. Dalam penyuluhan ini, media bantu yang dulunya menggunakan media massa seperti radio, televisi, sekarang lebih beralih ke media Android menggunakan aplikasi seperti itu. Oke. Sedangkan metode sendiri, yaitu metode yang digunakan tuh seperti penerapan tata niaga petani itu menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, jadi penyuluhan pertanian itu didesain bukan hanya sebagai alat transfer informasi, tetapi penyuluh harus menjadi fasilitator dalam proses difusi inovasi agar masyarakat juga memegang peranan dalam desain inovasi tersebut. Ya. Baik, mungkin cukup dari podcast kita kali ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.